tangannya bagi yang merasa sehat. Praise the Lord, God is good all the time. Pada malam hari ini kita akan belajar sebuah materi kesehatan dengan topik demam berdarah. Saya ingin bertanya, berapa banyak dari kita yang hadir malam ini yang belum pernah mendengar kata demam berdarah? Baiklah, mari kita sama-sama melihat apakah demam berdarah itu. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan dapat menyebabkan kematian. Teman-teman, ternyata demam berdarah itu sebuah jenis penyakit yang cukup berbahaya. Hanya karena sebuah gigitan nyamuk, tapi dapat mengakibatkan kematian. Kalau begitu, mari kita pelajari bagaimana ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti tersebut. Pertama, biasanya menyerang anak-anak. Kedua, mencari mangsa pada siang hari. Dan ketiga, berkembang biak di dalam rumah dan sekitarnya. Teman-teman, ini harus menjadi perhatian kita karena rupanya nyamuk Aedes aegypti ini lebih suka kepada kita anak-anak. Itu sebabnya kalau kita dengar berita di televisi tentang demam berdarah, maka paling banyak hasilnya adalah anak-anak. Sekarang coba perhatikan lagi slide ini. Penyakit demam berdarah ini terdiri dari 3 jenis. 1. Demam dingin atau DD. 2. Demam berdarah dingin atau DDD. Dan 3. Sindrom shock dini atau SSD. Dan berdasarkan survei yang dilakukan, air berdarah yang paling banyak melanda atau menyerang adalah demam berdarah dini. Di sini kita bisa melihat sekilas data statistik atau perhitungan yang dilakukan bahwa DBD melanda perkotaan hingga pinggiran pedesaan. Sebanyak 500.000 kasus DBD melalui perawatan rumah sakit. Sebanyak 90% kasus terjadi pada anak di bawah 15 tahun. Di Indonesia ditemukan di semua provinsi dan bersifat siklis atau terulang pada jangka waktu tertentu. Teman-teman, mengingat bahaya dari nyamuk Aedes aegypti ini, maka kita perlu untuk mengetahui ciri-cirinya. Pertama, warnanya hitam, berbintik-bintik putih di badan dan kaki. 2. Menggigit pada siang hari. Dan 3. Hidup dalam rumah dan sekitarnya di tempat-tempat yang agak gelap dan lembab. Nah, mudah-mudahan setelah mengenal ciri-ciri dari nyamuk ini, maka kita bisa lebih berhati-hati. Kita bisa mencegah gigitan dari nyamuk Aedes aegypti. Mari kita lihat sekarang di mana tempat berkembang biaknya. 1. Di air yang jernih seperti di bak mandi, tempayan, kasih bunga, dan lain-lain. 2. Hidran, rakit rambut menakut. Dan 3. Pertumbuhan telur sampai dewasa kurang lebih 10 hari. Teman-teman, mari kita sama-sama ikut memperhatikan tempat penampungan air yang ada di rumah masing-masing supaya tidak menjadi sarang tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Berikut ini sedikit informasi tentang bagaimana siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Pagi jam 7 sampai jam 12, dan sore hari jam 3 sampai jam 5, dan hingga pada dinding yang tertutup. Telur diletakkan pada dinding kontainer tempat di atas permukaan air. Jumlah telur selama hidupnya 100 sampai 800 meter. Kemampuan terbang 50 sampai 200 meter. Siklus hidup dari telur ke larva 1 sampai 2 hari.
nafa ke pupa 4-5 hari, dan dari pupa ke dewasa 1-2 hari. Yang perlu kita perhatikan adalah jam atau waktu aktif dari anak ini, sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Mungkin dengan menggunakan kaos kaki yang panjang ataupun dengan menggunakan pautan atau krim anti nyamuk. Ini adalah siklus hidup dari nyamuk Aedes aegypti seperti yang sudah dibahas tadi. Proses penularan DBD ini dimulai dari gigitan nyamuk Aedes aegypti pada manusia atau anak, kemudian akan berkembang biak selama 7-14 hari. Itulah yang kita sebut dengan masa inkubasi. Viremia banyaknya jumlah virus dalam data, dan itu berlangsung selama 4-7 hari. Setelah masa inkubasi 4-6 hari, gejala akan timbul dari kepala, punggung, kelelahan umum, muka kemerahan, nyeri di belakang mata atau tenggorokan, demam pada 1 minggu, suhu badan 39-40 derajat Celcius selama 2-7 hari, ruang kemerahan pada muka atau urtikaria, hasil laboratorium, jumlah leukosit, selanjutnya leukemia, gelisah, dinyatakan cepat lemah, status presiden atau hipotensi, tekanan darah tidak terabah atau resiko kematian 50% dalam 12-24 jam. Tanda-tanda demam berdarah: panas tinggi selama 2-7 hari, nyeri perut atau lapis, pendarahan berupa bintik-bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah, dan merah darah. Teman-teman dan juga para orang tua, ini harus menjadi perhatian kita semua. Apalagi kita mengalami seperti yang disebutkan tadi, maka kita harus segera mengambil tindakan. Jadi jangan pernah menganggap sepele demam yang mungkin sudah berada-ada kita alami. Apabila kita mengalami tanda-tanda tadi, maka ini adalah pertolongan pertama yang harus dilakukan. Memberi minum sebanyak-banyaknya dengan air masak yang diberi garam, pertalite atau gula, susu, air kelapa atau air teh. Memberi obat penurun panas dan dapat dibantu dengan kompres, dan segera ke rumah sakit atau puskesmas. Jangan terlalu sepele, apalagi mengabaikannya. Mengingat bahaya dari penyakit demam berdarah tadi, maka kita perlu mengetahui tindakan pencegahan dan pemberantasannya. 1. Pengelolaan lingkungan dengan pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan sampah padat seperti kaleng, botol, ember, dan badi timbul, modifikasi tempat berkembang ikan, dan perbaikan listriknya. 2. Perlindungan diri dengan pakaian pelindung, obat nyamuk semprot dan bakar, infus seperti minyak serai, sitron, dan tirai, dan kamu. Dan ini adalah 3 hal penting yang harus dilakukan. 3M: menguras, menutup, dan mengubur. Teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan